Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok UAS mata kuliah Psikologi Keluarga yang terdiri dari 4 orang, yaitu saya, Muhammad Fakih Abdurrahman, kemudian Gading Gunawan, kemudian Rama Arik, dan yang terakhir Hanif Mudrik. Nah, di sini kami berempat mengambil judul proyek yaitu budaya apresiasi untuk menciptakan hubungan positif di dalam keluarga. Proyek ini merupakan hasil pengamatan langsung terhadap sebuah keluarga yang menerapkan prinsip-prinsip komunikasi positif dan apresiasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk latar belakang sendiri, keluarga merupakan sistem sosial terkecil dan paling mendasar dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu. Dalam konteks perkembangan psikologis anak, keluarga menjadi pondasi utama yang menentukan arah pembentukan konsep diri, regulasi emosi, dan hubungan intrapersonal. Salah satu aspek penting yang mendukung perkembangan positif tersebut adalah penerapan budaya apresiasi dalam lingkungan keluarga. Budaya apresiasi merujuk pada kebiasaan atau tradisi untuk memberikan pengakuan, penghargaan, atau dukungan atas tindakan, usaha, maupun pencapaian seseorang. Dalam keluarga, bentuk apresiasi dapat diwujudkan dalam pujian, kata-kata penyemangat, pelukan, atau bahkan hanya dengan perhatian yang tulus. Penerapan apresiasi yang konsisten tidak hanya meningkatkan harga diri anak, tetapi juga memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga. Namun, sangat disayangkan, dalam banyak kasus, budaya ini sering kali terabaikan. Tidak sedikit orang tua yang lebih fokus pada kesalahan atau kekurangan anak daripada usaha dan proses yang dilakuinya. Hal ini berdampak pada rendahnya rasa percaya diri anak dan meningkatkan konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mengangkat tema ini agar menjadi perhatian bersama dalam membangun keluarga yang sehat dan harmonis. Observasi yang saya lakukan ialah kepada keluarga saya sendiri, yaitu terdiri dari 7 anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kemudian 5 anak, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Di sini ayah saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan ibu saya sebagai rumah tangga yang kehidupan sehari-hari mengurus kebutuhan rumah tangga. Nah, sebagai anggota keluarga, saya memiliki akses langsung terhadap dinamika dan interaksi langsung yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di keluarga saya. Nah, satu hal yang menarik dan saya amati secara konsisten dalam keluarga kami adalah bagaimana nilai-nilai penghargaan dan apresiasi telah tertanam kuat dalam pola pengasuhan orang tua. Ayah dan ibu saya secara rutin memberikan pujian atau dukungan atas segala pencapaian anak-anaknya, usaha maupun perilaku positif yang ditunjukkan oleh anak-anak mereka. Bentuk apresiasi yang diberikan pun beragam, mulai dari ucapan terima kasih dan ucapan-ucapan dukungan lainnya. Bahkan ketika kami, seorang anak, mengalami kegagalan, orang tua tetap memberikan dukungan dan agar kami tidak menyerah dan terus mencoba kembali. Nah, tanpa adanya tekanan maupun perbandingan dengan saudara lainnya. Kemudian hal yang paling disyukuri adalah tidak pernah adanya perbandingan antar anak dalam keluarga atau keluarga lainnya. Tidak ada membanding-bandingkan antara anaknya dan anak keluarga lain. Nah, setiap anak diperlakukan dan dihargai sebagai individu yang unik dengan kemampuan, minat, serta karakteristik masing-masing. Pendekatan ini menciptakan suasana keluarga yang suportif, hangat, dan minim konflik. Dan saya
Saudara saya pun tumbuh dengan rasa percaya diri yang tinggi dan kemampuan sosial yang baik, serta dapat menghargai pencapaian satu sama lain tanpa munculnya rasa iri dan kompetisi yang tidak sehat. Gitu. Di sini saya akan melanjutkan dari teori sebelumnya, dan saya akan menjelaskan tentang analisis dengan psikologi keluarga dan nilai keislaman. Dalam kerangka psikologi keluarga, keluarga ini itu menunjukkan fungsi-fungsi keluarga yang optimal, khususnya dalam aspek fungsi afektif dan fungsi pendidikan. Fungsi afektif terlihat dari adanya ekspresi kasih sayang, penerimaan tanpa syarat, serta komunikasi emosional yang terbuka dan positif antar anggota keluarga. Keteladanan orang tua dalam menunjukkan nilai-nilai seperti saling menghargai, bersyukur, dan kerja keras. Secara teori, praktik ini selaras dengan konsep reinforcement dalam teori behaviorisme B.F. Skinner, di mana penguatan positif atau positive reinforcement seperti pujian dan penghargaan mampu meningkatkan kemungkinan munculnya perilaku yang diharapkan. Apresiasi diberikan orang tua dalam keluarga ini telah terbukti memperkuat perilaku positif anak dan mempererat relasi antar anggota keluarga. Sedangkan dari perspektif Islam, budaya apresiasi sangat dianjurkan sebagai bagian dari adab dalam bermuamalah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Lahab. Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang apresiasi, yaitu Quran surat Al-Asr ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat ini menegaskan pentingnya apresiasi sebagai bentuk bersyukur kepada Allah atas kebaikan yang diterima melalui orang lain. Selain itu, kisah Luqman dalam Al-Quran memberikan contoh sebagai orang tua dapat mendidik anak dengan cara yang penuh hikmah, lembut, dan membangun suatu bentuk apresiasi yang mendalam secara spiritual dan psikologis. Berikutnya adalah refleksi pribadi. Sebagai bagian dari keluarga yang diamati, peneliti merefleksikan bahwa budaya apresiasi telah memberikan pengaruh positif yang besar terhadap pertumbuhan pribadi, rasa percaya diri, keberanian, dan mengambil keputusan, serta kemampuan dalam membangun hubungan sosial yang sehat adalah buah dari pola asuh yang menghargai dan mendukung. Budaya ini membentuk cara pandang terhadap kegagalan bukan sebagai sesuatu yang memalukan, melainkan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dalam lingkungan seperti ini, individu merasa aman untuk mencoba, berbagi, dan tumbuh secara otentik tanpa rasa takut dihakimi atau dibandingkan. Melanjutkan dari hasil temuan, kami telah menemukan solusi dari permasalahan keluarga tentang kurangnya apresiasi. Jadi kami merangkum beberapa temuan solusi. Bagaimana cara menumbuhkan budaya apresiasi dalam keluarga Anda sekalian. Yang pertama yaitu jadikan komunikasi positif sebagai rutinitas harian, seperti berkata terima kasih, kemudian meminta tolong, dan lain sebagainya, atau memberikan pujian-pujian yang tulus gitu. Kemudian yang kedua ada fokus pada proses dan usaha anak, bukan pada hasil akhir. Jadi kita harus menghargai bagaimana usaha anak untuk mewujudkan aktivitas atau impian-impian kecil saja itu cukup. Dan juga
hindari kebiasaan untuk membandingkan anak kita dengan anak orang lain atau dengan saudara-saudaranya yang lain. Karena itu akan menumbuhkan sifat kecil hati kepada anak-anak kita. Kemudian ada gunakan pendekatan spiritual dan nilai keagamaan untuk mendidik anak, seperti meneladani kisah Luqman dan ajaran Rasulullah SAW. Implementasi ini menjadi rekomendasi bagi keluarga-keluarga yang masih kurang atau merasa keluarga yang dirasa tidak terlalu sehat, karena ini mampu menciptakan kesehatan secara emosional, kemudian juga kuat secara relasi antar anggota keluarga, juga mampu menerapkan nilai-nilai agama, begitu. Kemudian untuk penutup pada video kali ini, saya akan menjelaskan lagi terkait budaya apresiasi yang merupakan elemen penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan juga fungsional. Praktik ini tidak hanya membangun kepercayaan diri dari anak saja, tapi juga untuk memperkuat kohesi keluarga secara keseluruhan. Melalui studi kasus ini, kita juga bisa melihat jelas bahwa apresiasi dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat relasi antar anggota keluarga dan menjadi sarana pendidikan yang bernilai tinggi. Maka dari itu, para bunda-bunda, ayah di rumah sekalian, semoga dapat menerapkan budaya apresiasi untuk mendidik anak untuk berkomunikasi dengan keluarga, begitu. Semoga temuan yang kami temukan dapat menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi keluarga lainnya untuk menumbuhkan budaya positif dalam rumah tangga masing-masing. Sekian, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.